Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Esandira dengan NIM 6323035 di kelas akuntansi 632A07. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis bahasa yang saya lakukan mengenai pidato salah satu tokoh politik, yaitu Presiden Jokowi, dengan temanya yaitu pidato anti korupsi. Dalam pidato anti korupsi Presiden Jokowi terdapat beberapa kesalahan berbahasa yang perlu kita analisis, mulai dari penggunaan kata depan yang tidak tepat, pemilihan konjungsi yang kurang sesuai, hingga penggunaan istilah yang tidak baku. Baik, analisis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bahasa dalam pidato sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif. Untuk pidato yang saya analisis terdapat di channel Kompas TV dengan link sebagai berikut. Bisa dilihat linknya pada yang tertera. Yang pertama, kita analisis kesalahan penggunaan kalimat pada judul. Judul di channel tersebut yaitu pidato lengkap Presiden Joko Widodo di Hari Anti Korupsi. Baik, kesalahan penggunaan kata depan. Yang pertama, penggunaan di yang tidak tepat pada kalimat yang tadi saya berikan, yaitu judul dari pidatonya, pidato lengkap Presiden Jokowi di Hari Anti Korupsi Sedunia. Di hari, seharusnya penggunaan kata depannya menggunakan kata pada, karena hari adalah menunjukkan waktu. Baik, yang kedua, mari kita analisis isi dari video tersebut. Kita analisis bahasanya satu persatu. Baik, pada video di durasi di menit 1,58 pada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi terdapat kata untuk meminimalisir. Tetapi Bapak Joko Widodo menggunakan kalimat untuk, bukan untuk. Penghilangan fenom K pada kalimat untuk meminimalisir peluang korupsi terdapat penghilangan fenom K yang disebabkan oleh pengaruh dialek Jawa. Baik, yang ketiga, penggunaan kata yang tidak baku pada kata untuk meminimalisir peluang korupsi. Harusnya diganti dengan meminimalisasi agar lebih baku. Jadi kalimat baku dari meminimalisir adalah meminimalisasi. Di menit 1,25, Bapak Joko Widodo juga menggunakan kalimat untuk yang dihilangkan K-nya akibat dialek Jawa. Selanjutnya, di menit 1,30, Bapak Joko Widodo kesalahan penggunaan konjungsi, penggunaan kata tetapi yang tidak tepat pada kalimat pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Seharusnya menggunakan konjungsi selain itu, karena kedua kalimat tadi saling mendukung bukan bertentangan. Jadi perbaikan katanya sebagai berikut. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Selain itu, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Selanjutnya, di menit 3,33 yang melibatkan beberapa
lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Pak Joko Widodo menggunakan kalimat dan juga dengan penambahan kata yang tidak perlu pada kalimat dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Seharusnya cukup menggunakan kata dan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Pada durasi di 3:19 menit, Bapak Joko Widodo terdapat kesalahan penggunaan istilah. Penggunaan istilah tidak baku pada kalimat penggunaan sistem yang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah. Bapak Joko Widodo melafalkan baik dengan baik. Dengan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi. Karena penggunaan atau penghilangan fenom I menjadi E akibat dari pengaruh dialek Jawa. Identifikasi kesalahan kalimat pada durasi 4:47 menit, yaitu kalimat saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematik, yang sistemik, dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan, dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam. Tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Oke. Jenis kesalahan yaitu kesalahan morfologi kalimat, penyusunan kata yang kurang tepat membuat kalimat menjadi rancu dan tidak efektif. Baik, untuk perbaikan kalimat yang efektif adalah saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis dan sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi dan kemiskinan serta mengurangi pengangguran sehingga menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, namun pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya rasa kalimat yang tadi saya jabarkan lebih efektif digunakan saat berpidato. Baik, identifikasi kesalahan selanjutnya pada kalimat yang kemudian pada durasi 2:52 menit, yaitu kalimat Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital. Hal itu memiliki jenis kesalahan sintaksis atau semantik. Pada kalimat tersebut terjadi kesalahan penggunaan konjungsi. Menurut kami, konjungsi yang tepat yaitu serta. Baik, perbaikan kalimatnya sebagai berikut. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan serta didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Baik, selanjutnya identifikasi kesalahan pada kalimat sektor-sektor. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak. Sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak. Sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Hal tersebut pada durasi 2:22 menit. Kalimat sektor-sektor merupakan jenis kesalahan sintaksis. Artinya, terdapat penambahan kata yang seharusnya dihilangkan agar tidak terjadi pemborosan kata pada kata sektor-sektor. Baik,
perbaikan kalimatnya sebagai berikut. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak yang mempengaruhi ekosistem usaha. Cukup. Jadi, sektor-sektornya cukup satu kali untuk digunakan pada kalimat tersebut. Selanjutnya, gabungan dari kalimat yang saya sebutkan tadi, yaitu sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha, terutama pada UMKM yang menjadi perhatian utama pemerintah. Baik, identifikasi kesalahan menurut saya pada kalimat berusaha tidak perlu menggunakan imbuhan ber. Jadi kalimatnya tidak efektif. Jadi kalimat perbaikannya menurut saya sebagai berikut. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak yang mempengaruhi ekosistem usaha, terutama pada UMKM, menjadi perhatian utama pemerintah. Jadi, kalimat usaha tersebut tidak perlu diberikan imbuhan ber. Jadi, cukup ekosistem usaha. Mungkin itu saja hasil analisa saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kalimat yang kurang tepat.